malam semuanya, Shalom. Halo. Apa kabar teman-teman semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes. Ya teman-teman, kalau malam hari ini kau sedang menonton ibadah ini dengan saudaramu atau mungkin dengan kedua orang tuamu, dengan adik kakakmu, boleh senyum yang paling manis ke mereka. Coba lihat dulu muka-mukanya. Senyum yang paling manis dan kalau memungkinkan kasih tos kanan kiri depan belakangmu. Seberapa banyak teman-teman yang udah siap buat memuji dan meninggikan nama Tuhan malam hari ini? Boleh angkat tangan di depan kamera sama-sama. Sekali lagi boleh angkat tangannya. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Let's giving up praise tonight. Buat Raja segala raja, Raja yang mulia. Nyanyikan sama saya katakan, you know I love you, you know I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart, these words are not made up, I believe for you, I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on, sing. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Woo! You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Lift up your voice, lift up your hands, come on. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Come on, sing it again. Oh, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Sama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Haleluya, Haleluya. and forever and ever I'll give my praises to you. Amin. Terima kasih Tuhan, di setiap hidup kami, di setiap kapanpun Tuhan, kami akan memberikan pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih teman-teman yang sudah ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Mari sama-sama pada malam hari ini kita berserah kepada Tuhan kita.
kepadamu Tuhan. Haleluya. Semuanya milik kami adalah milik-Mu Tuhan. Haleluya. Kami ingin berserah lebih dan lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu di setiap nafas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan sekarang kami ingin mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu. Biar yang akan disampaikan Tuhan, kami dapat dengar, kami dapat pakai dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat sebarkan dan kami dapat menjadi tiang garam bagi seluruh penduduk dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah, dan sama-sama yang siap ingin mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Anak muda Gereja Maranatha, senang sekali bisa ketemu dengan kalian, dan juga terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan oleh Ko Hengki buat saya menyampaikan firman Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami minta biar Tuhan akan berbicara buat firman-Mu pada saat ini, karena kami percaya firman-Mu sangat mengubahkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan tidak akan menjadi sama lagi, karena kami mau hidup kami berubah Tuhan. Oleh sebab itu kami buka hati kami seluas-luasnya untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Mari kita yang percaya dan berkemenangan, dan kita yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Saat ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kalau saudara yang bawa Alkitab bisa buka bersama-sama dengan saya dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 26. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 26. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Nah, firman Tuhan kita adalah pertandingan. Nah, ketika kita berbicara mengenai sebuah pertandingan, kita masing-masing sedang bertanding. Misalnya bertanding melawan dosa, bertanding melawan keinginan kita yang salah, bertanding melawan sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena selama kita masih ada dalam dunia, kita terus bertanding dalam kehidupan kita. Nah, hal yang paling penting yang harus kita ketahui sama-sama, ketika kita bertanding, bukanlah yang paling penting siapa yang menjadi lawan kita. Jelas yang menjadi lawan kita dalam bertanding bukanlah orang tua kita, bukanlah pemimpin kita, bukanlah orang-orang yang menjadi teman kita. Kenapa? Karena itu bukan menjadi lawan kita dalam bertanding. Tapi hal yang penting untuk kita bertanding adalah kita perlu mempersiapkan diri kita. Oleh sebab itu Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam sebuah pertandingan, sehingga kita akan menang dalam pertandingan kita, menang menghadapi masalah dalam keluarga kita, menang menghadapi masalah di tempat usaha kita, menang menghadapi masalah di tempat sekolah kita, menang menghadapi masalah yang ada yang dalam kehidupan kita. Nah, kita sama-sama akan lihat hal yang pertama yang perlu kita persiapkan diri kita dalam sebuah pertandingan, itu dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Saya akan bacakan buat kita semuanya. 1 Korintus 9 ayat 24.
tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Nah, kalau kita melihat seorang pelari yang mau menjadi juara, maka dia harus bisa latihan dengan baik. Misalnya, dia harus mati terhadap rasa malas dan juga rasa putus asa dan lain sebagainya, sehingga waktu dia bertanding, dia akan bertanding menjadi seorang pemenang. Demikian juga kalau kita mau menang dalam sebuah pertandingan dalam kehidupan kita, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mati terhadap keinginan dosa kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus mati terhadap keinginan dosa kita? Karena yang pertama dosa itu enak. Dosa itu enak. Sama seperti kalau kita makan sesuatu yang kita bilang, wah ini enak sekali. Misalnya empek-empek, wah itu enak. Buat saya sendiri, makanan empek-empek itu sangat enak. Misalnya makanan yang kita enak, babi hong, babi cin, babi cong dan sebagainya. Misalnya minuman yang enak buat kita adalah misalnya misalnya minuman teh atau minuman misalnya Sprite dan sebagainya. Dan itu menjadi sesuatu yang wah ini benar-benar enak, sehingga kita selalu ingin menikmati itu terus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena makanan dan minuman itu enak. Demikian juga dengan namanya dosa. Kenapa orang selalu melakukan dosa dalam kehidupannya? Karena dosa itu enak. Tidak mungkin seseorang melakukan dosa kalau dosa itu tidak enak dalam kehidupannya. Jadi kenapa orang melakukan dosa? Karena enak. Yang kedua, kenapa orang melakukan dosa? Yang kedua, karena dalam kehidupannya ada dosa favorit. Nah, masing-masing kita juga punya namanya makanan favorit. Misalnya makanan favorit saudara, katakan mungkin nasi campur, misal nasi padang. Terlebih lagi kalau di Palembang itu udah makanan favorit adalah empek-empek, dan itu juga saya sangat suka sekali. Dan juga kalau di Bogor makanan favorit itu adalah soto, dan juga makanan favorit itu adalah ngoyang dan lain sebagainya. Nah, sama juga dalam kehidupan kita, masing-masing mungkin ada di antara kita ada namanya dosa favorit. Artinya bahwa sesuatu itu yang selalu kita suka untuk kita lakukan, sehingga kita sulit untuk dibebaskan oleh dosa yang masih mengikat dalam kehidupan kita. Nah, coba kita buka dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Saya bacakan buat kita semuanya. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, kalau Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, hal yang menarik dikatakan oleh firman Tuhan di sini bahwa kita tidak diperintahkan untuk kita meninggalkan dosa kita, tapi yang diperintahkan oleh firman Tuhan adalah kita perlu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia, itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan sebagainya. Itu dengan kata lain, kita perlu matikanlah segala keinginan dosa kita. Dua hal yang sangat berbeda. Kalau kita meninggalkan dan kita matikan sesuatu. Kalau kita meninggalkan sesuatu, kita akan kembali untuk mengambilnya. Contohnya, kalau kita ketinggalan handphone kita di rumah karena kita buru-buru, maka kita nggak akan bilang dia, udah deh biarin aja deh handphone saya nggak mau ambil lagi, nggak apa-apa kasih orang lain aja.
tapi biasa nanti saya mau beli handphone yang baru, Samsung S1, S4, S5, S-Teler, S-Campur dan lain sebagainya. Enggak kan? Yang pasti kita akan kembali lagi mengambil handphone kita. Kenapa? Karena sesuatu yang kita tinggalkan kita ambil lagi. Nah, demikian juga ketika kita meninggalkan dosa kita, kita pasti akan kembali melakukannya. Misalnya, kalau kita masih hidup dalam dosa percabulan, kita pasti akan cenderung kembali melakukan dosa percabulan. Misalnya, kita melakukan dosa perzinahan, kita akan cenderung kembali melakukan dosa perzinahan. Misalnya kita melakukan dosa misalnya pornografi, kita akan kembali lagi untuk melihat pornografi. Kenapa? Karena kita hanya sekedar meninggalkan dosa kita, sehingga kita akan kembali lagi melakukan dosa kita. Berbeda kalau sesuatu yang kita matikan, kita nggak akan kembali lagi melakukannya. Contohnya, kalau ada seseorang yang sudah meninggal, dia nggak akan kembali lagi dan bilang seperti ini, "Bur, sis, waktu saya sebelum meninggal, saya kelupaan mau makan empe-empe, boleh nggak ya? Bur, sis, saya disiapin empe-empe karena saya mau makan empe-empe." Kan nggak mungkin orang yang sudah meninggal bisa kembali lagi minta empe-empe dan kembali lagi bisa ngomong. Kenapa? Karena dia sudah meninggal, tidak mungkin lagi kembali. Demikian juga ketika kita matikan dosa kita, tidak mungkin kita akan kembali lagi melakukan dosa dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau kita matikan dosa percabulan dalam kehidupan kita, kita nggak mungkin lagi berpikir cabul. Kalau misal kita matikan pornografi dalam kehidupan kita, kita nggak mungkin lagi lihat pornografi. Kalau kita matikan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita, kita nggak mungkin lagi kembali memperkatakan kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena kita sudah matikan segala keinginan dosa dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah buat kita saat ini, ketika kita menemukan dosa itu enak, dosa itu favorit, masih ada favorit dalam kehidupan kita, apakah kita hanya sekedar meninggalkan atau kita matikan segala keinginan dosa itu dalam kehidupan kita? Dan saya berdoa kepada Tuhan, biar ketika kita menemukan kita masih hidup dikuasai oleh dosa, biar kita betul-betul akan matikan segala keinginan dosa itu, sehingga hubungan kita menjadi baik dengan Tuhan. Dan kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan kepada kita. Bukankah Alkitab katakan, "Tinggallah dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, dan firmanku tinggal dalam kamu, dan kau hidup dalam firmanku, maka apapun yang kau minta aku akan memberikannya kepadamu." Asal saudara dan saya mematikan segala keinginan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita dalam pertandingan yang kedua, dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat 25, demikian firman Tuhan. Saya baca untuk kita semua. "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Nah, hal yang kedua, supaya kita bisa mempersiapkan diri dalam sebuah pertandingan, hal yang kedua adalah kita perlu menguasai hati kita. Sama seperti seorang yang bertanding, dia harus bisa menguasai kata-katanya dengan baik. Artinya nggak kata-katanya istilahnya nyakitin, dan juga dia harus bisa menguasai emosinya, sehingga emosinya jadi tenang, sehingga dia bisa bertanding dengan baik. Ketika kita bisa menguasai hati kita, kita dapat mengakhiri sebuah pertandingan dengan baik dalam kehidupan kita. Hati adalah
cara yang paling tepat untuk kita memenangkan sebuah pertandingan. Sekali lagi, hati adalah cara yang paling tepat untuk kita bisa memenangkan sebuah pertandingan. Bukankah Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar namanya kehidupan. Nah, bagaimana kita bisa melihat sebuah kehidupan yang baik dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, dalam usaha kita dan sebagainya? Itu dimulai, dikatakan oleh firman Tuhan, itu dari hati kita. Kenapa? Karena dari hati itulah yang paling cocok, yang paling tepat untuk kita bisa melihat ada kehidupan, kemenangan demi kemenangan kita akan dapatkan dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam sekolah kita, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sekali lagi, dari dalam hati inilah yang paling tepat, yang akan keluar segala kehidupan, kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan dalam kehidupan kita ini. Nah, kenapa harus hati yang paling tepat untuk menangkan sebuah pertandingan? Karena sekali lagi, dari hati inilah yang akan menentukan dan mengendalikan apa yang ada di sekeliling kita. Misalnya, kalau kita tidak menjadi tawar hati ketika ada tekanan yang datang dalam kehidupan keluarga kita, dalam sekolah kita, dalam usaha kita, kita akan bisa berkata bahwa saya nggak akan menyerah, saya nggak akan takut, saya akan tetap semangat, saya akan tetap optimis. Kenapa? Karena sekali lagi, hati kita tidak menjadi tawar. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi tawar hati ketika ada tekanan yang berat datang dalam kehidupan keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam sekolah kita dan sebagainya, apalagi ketika kita diputus pacar oleh doi, apalagi waktu kita waktu kita mengungkapkan cinta kita sama orang lain, kita ditolak. Akhirnya kita bilang, udah deh, nggak kuat, akhirnya nggak sanggup, akhirnya istilahnya udah kayaknya tidak bisa lagi menjalani hidup ini. Kenapa? Karena sekali lagi kita sedang tawar hati. Oleh sebab itu, soal kasih Tuhan, kita perlu cek kondisi hati kita sekarang ini. Apakah kondisi hati kita saat ini sedang tawar hati, atau hati kita dalam keadaan yang baik? Dan saya berdoa kepada Tuhan pada saat ini, jangan sampai hati kita menjadi tawar. Kalau hati kita menjadi tawar, maka kecillah sekali lagi kekuatan kita untuk menghadapi apa yang ada sekeliling kita. Tapi sebaliknya, kalau hati kita tidak menjadi tawar, maka ada semangat yang akan diberikan oleh Tuhan sehingga kita bisa menghadapi apapun yang ada di sekeliling kita. Nah, hal yang ketiga untuk kita bisa mempersiapkan diri kita dan sebuah pertandingan, hal yang ketiga itu dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, hal yang ketiga adalah fokus kepada Tuhan. Sama seperti seorang yang bertanding, dia pasti punya tujuan. Gak ada tujuannya, waktu saya bertanding udah deh, biar saya kalah aja karena ya iseng aja ikut pertandingan. Enggak, dia pasti punya tujuan. Waktu saya bertanding, saya mau menang. Nah, demikian juga dalam kita bertanding dalam kehidupan kita, kita harus punya tujuan, kita harus punya fokus, yaitu hanya kepada Tuhan. Nah, ketika kita hanya fokus kepada Tuhan, kita tidak akan melihat diri kita dan orang lain selalu kurang. Sekali lagi, ketika kita fokus kita kepada Tuhan, kita tidak akan melihat diri kita, orang lain sekeliling kita itu selalu kurang. Misalnya dalam hal apa? Misalnya kurang baik, kurang perhatian, kurang kasih, misalnya kurang ganteng, kurang cantik dan lain sebagainya. Kenapa?
Karena kita tidak melihat orang sekeliling kita itu selalu kurang. Kenapa kita tidak melihat orang sekeliling kita kurang dan diri kita kurang? Karena gini, karena kita punya Tuhan yang selalu memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa aku datang memberi hidup yang penuh berkelimpahan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya gini, artinya orang-orang yang fokus kepada Tuhan, maka dia tidak akan melihat hidupnya dalam segala kekurangan kasih, kekurangan perhatian, kekurangan dalam hal kebaikan, baik dari orang tua, baik dari orang lain. Dan kalaupun kita ngalami seperti itu, kita ngalami kekurangan kasih, kurang perhatian dan sebagainya, jangan kita menjadi kecewa, jangan kita salah melihat diri kita. Kita bilang, oh hidup saya sudah tidak bernilai, hidup saya sudah tidak ada arti, atau kita bandingkan dengan orang lain. Kalau dia, wah enak banget hidupnya, misalnya punya segala sesuatu dan sebagainya. Jangan, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya waktu kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi segala sesuatu apa yang menjadi kekurangan kita. Dia akan penuhi dengan yang baik. Misalnya, kalau saat ini kita sedang kurang dalam keadaan baik, percayalah bahwa Tuhan akan memenuhi kita dengan yang baik dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam usaha dan lain sebagainya. Misalnya kita sedang kurang misalnya dalam kasih sayang, jangan cari kasih sayang yang salah, tempat yang salah, yang tidak benar. Tapi percayalah bahwa masih ada Tuhan yang akan menyediakan kasih sayang dalam kehidupan kita, sehingga kita gak akan pernah kekurangan namanya kasih dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sekali lagi, dalam Tuhan tidak ada kata kurang, tapi dalam Tuhan selalu ada kelebihan sehingga membuat kita bisa cukup dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa kepada Tuhan pada saat ini, biar kita semua akan selalu mengalami kelebihan, mengalami sesuatu yang berlimpah dari Tuhan, karena Tuhan kita selalu penuh kelimpahan yang akan Tuhan berikan yang baik dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam usaha, dalam sekolah kita, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih tetap bisa fokus melihat kepada Tuhan? Nah, caranya supaya kita bisa tetap fokus kepada Tuhan adalah kita perlu senantiasa memandang hanya kepada Tuhan. Nah, artinya bahwa kita perlu konsisten untuk kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Misalnya dalam keadaan senang atau tidak senang, kita tetap fokus kita kepada Tuhan. Dalam keadaan baik atau tidak baik, fokus kita kepada Tuhan. Dalam keadaan sakit atau tidak sakit, fokus kita tetap kepada Tuhan. Dalam keadaan masih jomblo, jomblo ya tetap ya fokusmu kepada Tuhan. Dalam keadaan mungkin kita lagi diputus pacar, tetap fokusmu kepada Tuhan. Dalam keadaan mungkin kuatamu sedang habis, tetap fokusmu kepada Tuhan dan lain sebagainya. Termasuk masa pandemi seperti ini yang kita bilang susah, sulit dan sebagainya, tetap fokus kita hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena sekali waktu kita fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan gak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Maka Tuhan akan selalu ada di pihak kita. Alkitab katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat memisahkan kita? Baik penganiayaan, baik penindasan, baik masa pandemi seperti tidak ada. Kenapa? Karena ada Tuhan yang ada di pihak kita. Termasuk waktu ada kenyamanan yang menggoda kehidupan kita, jangan sampai kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Tapi biar kita senantiasa tetap fokus kepada Tuhan kita. Pertanyaannya buat kita pada saat ini, apakah kita masih
senantiasa, arti kita masih fokus kepada Tuhan, atau kita sudah mulai kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita saat ini sudah kehilangan fokus kita kepada Tuhan karena masa pandemi ini, tantangan, kesulitan yang ada dan godaan yang ada, Tuhan mau kita kembali lagi fokus kepada Dia, karena hanya Tuhan yang layak menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan tetap ada dalam kehendak Dia. Dan selain kasih Tuhan, hal yang saya mau tutup dari pesan firman Tuhan buat kita pada saat ini, bahwa jangan kita dipusingkan bentuk pertandingan apa yang kita hadapi saat ini. Misalnya kita hadapi dalam masa yang sulit, mungkin hal penyakit, masalah keuangan, masalah mungkin keluarga kita dalam masalah dan sebagainya. Jangan kita dipusingkan dengan hal seperti itu. Tapi hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mempersiapkan diri kita. Kalau kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik, maka kita akan melihat sekali lagi pertandingan yang kita lalui, yang kita hadapi, kita nggak sendiri. Karena ada Tuhan yang juga akan berperang bersama-sama dalam setiap pertandingan kita. Hal yang perlu kita lakukan, yang kita perlu siapkan dalam sebuah pertandingan, yang pertama adalah kita perlu mematikan segala keinginan dosa kita. Yang kedua adalah kita menguasai hati kita. Yang ketiga adalah kita perlu senantiasa fokus kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa untuk pesan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami percaya bahwa firman-Mu tetap berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami tahu masing-masing kami punya pertandingan Tuhan. Mungkin kami katakan saat ini kami lelah, kami capek dengan pertandingan yang ada Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin melihat keluarga kami dalam keadaan gak baik, hubungan orang tua gak baik, mungkin melihat usaha kami yang lagi susah, mungkin melihat gambar diri kami yang kami lihat saat ini salah, kami merasa gak dapat perhatian dan sebagainya. Tuhan, kami gak mau menyerah, kami gak mau menjadi putus asa, karena kami tahu pertandingan kami Tuhan, kami gak mau menjadi orang yang kalah, tapi kami menjadi orang yang menang. Seperti firman-Mu kata kami lebih dari pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat kami semua, khususnya anak-anak youth yang ada di GSCA Maranatha. Tuhan, biar mereka boleh menang dalam setiap pertandingan mereka dalam nama Tuhan Yesus, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka dalam nama Yesus. Asal mereka mau mati terhadap keinginan dosa mereka, asal mereka tetap menguasai hati mereka, asal mereka tetap mau fokus senantiasa hanya kepada Tuhan saja dalam kehidupan mereka. Diberkati setiap kehidupan anak muda yang ada di GSCA Maranatha. Mereka bertumbuh, mereka berkembang, mereka mau jadi berkat buat banyak orang, dan setiap kepimpinan yang ada di youth GSCA Maranatha, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan campur tangan, Tuhan satukan terus hati mereka. Terima kasih buat pesan firman-Mu buat kami semua pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita percaya dan berkemenangan, kita katakan sama-sama amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat terus Youth GSCA Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youters, bagi yang ingin memberikan persembahan dapat scan QR Code di bawah ini. Youth, apa kabarmu? Saya percaya kabar kita makin luar biasa, makin dahsyat. Karena luar biasa tadi sharing firman Tuhan dari Koheri, dari Bethlehem Bogor. Itu kita boleh menang dalam pertandingan kita sepanjang tahun 2021, bahkan itu selama-lamanya. Tuhan bersama-sama dengan kita, dan kita mau terus fokus sama Tuhan Yesus untuk memandang pada kebaikan-kebaikannya. Sekali lagi terima kasih buat Koheri Lee, buat berkat firman Tuhan pada hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Koheri dan keluarga dan pelayanannya. Dan yuk, mari terus kita semangat. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus buat hari ini, dan kita mau akhiri ibadah online kita. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat ibadah online kami. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan. Untuk kami menjadi pemenang dalam setiap pertandingan dalam kehidupan yang kami jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berkati setiap anak-anak muda dimanapun Engkau berada. Biarlah Engkau terus bertumbuh. Biarlah Engkau terus menjadi pemenang. Biarlah terus Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kami juga memberkati Koheri, kami berkati keluarganya, kami berkati pelayanannya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah online kami pada malam hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis menyertai berkati setiap kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang 2 kali menyebut setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, jangan lupa ikut Komsel online via Zoom atau WhatsApp video setelah ibadah ini. God bless you.